Di dunia yang dipenuhi plastik, di mana kantong sekali pakai hanya digunakan beberapa menit namun bertahan ratusan tahun di alam, ada satu negara yang memilih jalan ekstrim. Bukan mengurangi, bukan mengelola, tapi melarang sepenuhnya. Dan yang lebih mengejutkan, ini bukan sekedar retorika kebijakan. Ini adalah contoh keberhasilan. Ya, di Afrika Timur, Rwanda berdiri sebagai pengecualian. Negara itu kecil, tanpa kekuatan ekonomi besar, tanpa sumber daya melimpah. Namun, memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, kendali terhadap masyarakatnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini berhasil, tapi bagaimana mereka bisa melakukannya. Tahun 1994, dunia menyaksikan sebuah tragedi besar, genosida di Rwanda. Lebih dari 800.000 orang tewas dalam tragedi itu. Negara runtuh, institusi hancur, kepercayaan sosial hilang. Namun dari titik terendah itu, Rwanda memilih satu arah, ketertiban total. Menurut analisis banyak lembaga dan pihak, stabilitas menjadi fondasi utama dalam pembangunan ulang negara. Dan untuk mencapainya, pemerintah harus memiliki kontrol yang kuat. Di Rwanda, kebijakan bukan sekedar aturan. Ia adalah alat untuk membentuk masyarakat. Setiap bulan, warga mengikuti umuganda, yakni kerja bakti nasional. Ini wajib, tanpa pengecualian. Menurut United Nations Development Program, program ini membentuk budaya disiplin kolektif yang kuat. Dan dalam sistem seperti ini, perubahan besar bisa dipaksakan dan berhasil. Jika di banyak negara plastik dianggap sebagai kenyamanan, di Rwanda plastik adalah ancaman. Ia menyumbat saluran air, memicu banjir, merusak lingkungan. Laporan United Nations Environment Program tahun 2018 menegaskan bahwa plastik sekali pakai menjadi salah satu sumber polusi paling sulit dikendalikan di negara berkembang. Namun di Rwanda, plastik bukan hanya soal lingkungan, ia adalah simbol ketidakteraturan. Makanya, di tahun 2008, pemerintah Rwanda melarang kantong plastik secara total. Produksi dilarang, impor dilarang, penggunaan dilarang. Tidak ada celah bagi kantong plastik di negara itu. Penelitian Behuria menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ini justru karena kesederhanaannya, tegas dan tanpa kompromi. Seandainya Anda masuk ke Rwanda, barang Anda pasti diperiksa. Dan jika membawa plastik, itu akan disita. Di dalam negeri, pelanggaran dikenai sanksi nyata. Ini bukan sekedar aturan di atas kertas. Di banyak negara, kebijakan gagal karena lemahnya penegakan. Di Rwanda, penegakan adalah inti dari sistem itu sendiri. Awalnya, masyarakat berubah karena terpaksa. Namun seiring waktu, kebiasaan baru terbentuk. Tas kain menggantikan plastik. Pasar berubah, perilaku berubah. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku seringkali tidak dimulai dari kesadaran, melainkan dari struktur yang memaksa adaptasi. Dan Rwanda berhasil mengubah paksaan menjadi budaya. Hari ini, Kigali, ibu kota Rwanda, dikenal sebagai salah satu kota terbersih di Afrika. Bahkan menurut laporan World Bank pada tahun 2019, Rwanda menjadi contoh keberhasilan pengelolaan sampah di negara berkembang. Tidak ada plastik berserakan, tidak ada sungai penuh limbah, sebuah hasil nyata yang sulit dibantah. Kini, dunia mulai memperhatikan. Rwanda yang dulu dikenal karena tragedi, kini menjadi simbol solusi. Namun keberhasilan ini memunculkan pertanyaan baru. Apakah ini bisa ditiru? Atau hanya berhasil karena kondisi unik Rwanda? Menurut Chemoni dan Bot serta Goloba Mutebi, Rwanda memiliki kapasitas negara yang sangat tinggi. Kebijakan tidak hanya dibuat, tapi benar-benar dijalankan tanpa hambatan besar. Beberapa akademisi menyebut pendekatan ini sebagai authoritarian environmentalism. Lingkungan dilindungi melalui kontrol sosial yang ketat, efektif namun kontroversial. Laporan World Bank dan UNEP menunjukkan larangan plastik memang efektif, namun seringkali membutuhkan disiplin yang tinggi dan pembatasan kebebasan individu. Hal ini menciptakan dilema besar bagi dunia. Rwanda bukan sekedar cerita tentang plastik. Ini adalah cerita tentang bagaimana negara membentuk ulang masyarakatnya, tentang bagaimana trauma masa lalu berubah menjadi kontrol masa depan, dan tentang satu hal yang jarang dibahas, bahwa perubahan besar seringkali membutuhkan keputusan ekstrim.
Di dunia yang terus bergantung pada plastik, Rwanda memilih untuk menolak. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia siap mengikuti? Subscribe untuk dokumenter seperti ini, karena dunia tidak sesederhana yang terlihat, dan di sini kita membongkarnya. See you later.